Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Phoenix Fire Barrier baru diperkuat 2 bulan yang lalu, bahkan jika tetua Tianyu dan Tianxing yang berada di alam sovereign mendalam, tidak mungkin untuk menembusnya. Yunce, dia. Mata semua orang melebar saat mereka menatap kosong ke langit. Mereka sangat terkejut hingga mereka benar-benar tercengang. Penghalang api Phoenix dari Sekte Phoenix mereka tidak diragukan lagi merupakan penghalang pelindung terkuat di 7 negara langit yang mendalam. Bahkan jika Raja tingkat menengah menyerangnya, tidak mungkin menghancurkannya dalam waktu singkat. Namun, Yunce hanya mengayunkan pedangnya selama belasan kali, namun retakan besar telah muncul di Phoenix Fire Barrier yang transparan. Selain itu, suara retakan yang memekakkan telinga juga bergema. Meskipun retakan pada penghalang dengan cepat pulih, di bawah serangan Heaven's Meeting Sword yang sombong dan tak tertandingi, kecepatan generasi penghalang yang cepat hanya bisa digambarkan sebagai pertarungan yang kalah. Setiap kali Yunce menghantamkan pedangnya, kota Phoenix akan mulai bergetar, kota Divine Phoenix juga akan bergetar ketika retakan yang muncul di penghalang menyebar dengan cepat seperti api. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Feng Feili meraung sambil menggigil ketakutan. Dalam 1 jam terakhir, dia tidak lagi dapat mengingat dengan jelas berapa kali dia mengucapkan kata "tidak mungkin". Namun, dia yakin bahwa meskipun semua keterkejutan yang dia alami sepanjang hidupnya digabungkan, itu tidak akan terlalu mengejutkan seperti apa yang terjadi dalam 1 jam terakhir. Ketika serangan Yunce yang ke-29 mendarat, di tengah suara gemuruh, retakan yang tampak seperti jaring laba-laba besar terbentuk pada penghalang di depannya. Penghalangnya tidak lagi transparan, dan cahaya merah yang kacau juga muncul. Di tengah cahaya merah terdapat celah mencolok yang lebarnya kira-kira 15 cm. Sudut mulut Yunce bergerak. Gerakan ini diikuti dengan tawa dingin saat Heaven's Meeting Sword menusuk lurus ke depan. Ini bukan lagi serangan melainkan tusukan dengan kekuatan penuh. Bintang tenggelam bulan jatuh. Cahaya pedang membelah udara, dengan mudah menembus Phoenix Fire Barrier. Mengikuti kekuatan ledakan dari Heaven's Meeting Sword, bukaan asli yang lebarnya hanya sekitar selusin sentimeter telah meluas hingga lebarnya lebih dari 1,5 meter. Dari pembukaan tersebut, energi di dalam Phoenix Fire Barrier melonjak seperti air yang memecahkan pintu air, keluar dengan deras dari pembukaan penghalang. Penghalang telah rusak. Betapapun sulit dipercayanya pemandangan itu jelas terjadi tepat di depan mata mereka. 30 ayunan, masing-masing dari mereka tahu betul bahwa total 30 ayunan, digunakan untuk menghancurkan penghalang pelindung sekte nomor 1 di negara langit yang mendalam 7. Tubuh Yunce melewati celah penghalang, lalu dia terbang turun dari langit. Semua orang tiba-tiba merasakan aura dingin yang menyelimuti pikiran dan jiwa mereka. Sebelum hari ini, mereka membenci kecepatan ekstrim Yunce. Masing-masing dari mereka berharap untuk menangkap Yunce dan secara pribadi memotongnya hingga berkeping-keping. Namun, sekarang Yunce turun dari udara, terlepas dari apakah itu murid-murid atau para tetua sekte Phoenix yang perkasa, semua hati mereka terasa dingin ketika mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah, tidak ada yang berani mengambil setengah langkah ke depan. Penghalang api Phoenix yang telah dipatahkan dalam 30 serangan membuat mereka memahami dengan rasa takut bahwa kekuatan Tuan yang sangat mereka banggakan, di depan Yunce yang mereka pandang dengan hina sehari yang lalu, tidak cukup baginya untuk mengganggu. Tidak ada lagi orang yang curiga bahwa Feng Tianyu dan Feng Tianxing sebenarnya tidak dibunuh olehnya. Lindungi Master Sekte. Semua tetua Phoenix buru-buru berdiri di depan Feng Hengkong dan berbagai pangeran untuk melindungi mereka. Namun, tangan mereka, yang memegang senjata, gemetar saat api Phoenix di tubuh mereka bergetar dengan kacau. Selama 3 hari sebelumnya,
Yunce telah menyandera pangeran, tapi hari ini, Yunce akhirnya mengungkapkan kekuatan sejatinya di depan Sekte Divine Phoenix dan juga memberikan pencegah pada Sekte Divine Phoenix yang sombong dengan menggunakan kekuatan absolutnya. Feng Hengkong, meskipun aku berharap bisa membunuhmu 10.000 kali dan memusnahkan seluruh klanmu, demi Blue Wind Nation dan Sueer, aku sudah memberimu 4 kesempatan penuh, namun, kamu menolaknya. Yunce mengayunkan tangannya dengan santai. Saat Heaven's Meeting Sword diayunkan ke bawah, kekuatan pedang maha kuasa itu menyebar ke depan seperti tsunami yang menerjang. Di bawah, ratusan murid Divine Phoenix berusaha melarikan diri menggunakan seluruh kekuatan mereka, menjauhkan diri dari iblis yang turun dari langit. Namun, saat ayunan Heaven's Meeting Sword selesai, seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Kemudian, tulang mereka hancur, pembuluh darah pecah, dan meridian terputus, mereka jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Pada saat yang sama, sebidang tanah luas yang diwarnai dengan warna merah darah juga telah tenggelam 1 meter. Adegan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan anggota klan Phoenix Suci yang sudah ketakutan menjadi ketakutan. Yunce belum bergerak, dia baru saja mengayunkan pedang di tangannya. Penyebab kematian ratusan murid Phoenix Suci hanyalah kekuatan pedang besar berwarna merah tua itu. Bagi para murid yang telah kehilangan nyawanya, bahkan yang terlemah di antara mereka masih berada di alam mendalam langit. Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak mungkin Yunce. Feng Feili berdiri paling depan dan menunjuk ke arah Yunce saat dia berbicara dengan suara gemetar. Meskipun Yunce berada tepat di depan matanya, dia masih tidak bisa menghubungkannya dengan Yunce yang baru berada di alam mendalam bumi 3 tahun lalu. Perbedaan kekuatan keduanya berada pada 2 tingkat yang sangat berbeda. Bagaimana mungkin mereka adalah orang yang sama? Melihat berbagai tetua Divine Phoenix yang berkumpul di depan Feng Hengkong, Yunce dengan dingin dan tak berperasaan menghina, sekelompok anjing tua Divine Phoenix, bukankah kalian masing-masing biasanya bertindak gila-gilaan di atas hukum tanpa mempedulikan orang lain? Bukankah kalian masing-masing ingin mencabik-cabik mayatku? Sekarang saya berdiri di sini, mengapa kalian semua gemetar seperti saringan? Pemandangan yang menyedihkan. Yunce, mata Feng Feili berubah menjadi merah sementara ujung pedang di tangannya telah berubah menjadi kristal merah seperti batu giok di bawah pengaruh api Phoenix. Kamu, Sekte Divine Phoenixku yang bermartabat, tidak akan pernah takut pada bocah liar sepertimu. Mata Feng Feili menatap lebar saat dia meraung dan menusuk lurus ke arah Yunce. Menjadi yang terkuat di antara generasi tua saat ini dalam Sekte Divine Phoenix, kekuatan mendalam Feng Feili berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam Tyrant, mendekati puncaknya. Pedang di tangannya berubah menjadi kristal merah, yang menandakan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat puncak, dan hanya satu ayunan pedangnya dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Menghadapi serangan tetua terkuat Divine Phoenix dengan kekuatan penuh, Yunce tetap tidak terpengaruh saat dia dengan santai mengayunkan Heaven's Meeting Sword di tangannya. Pedang berat itu menghasilkan badai yang sangat dahsyat, membawa api Phoenix yang setidaknya 100 kali lebih panas daripada yang dilepaskan oleh Feng Feili. Penghalang itu hancur seolah-olah terbuat dari kaca, dan pada saat yang sama, pedang panjang Feng Feili, yang telah berubah menjadi kristal merah, juga hancur. Potongan-potongan penghalang, bersama dengan potongan kristal merah, telah terbang kemana-mana selama ledakan energi yang sangat menakutkan seperti hujan lebat. Ahahahaha. Feng Feili menangis sedih saat dia dikirim terbang jauh, seolah-olah dia adalah layang-layang yang terbang tinggi yang talinya telah dipotong. Jejak merah darah sepanjang beberapa puluh meter di udara, dan lengan kanan, yang sebelumnya dia pegang erat, kini telah benar-benar hilang dari tubuhnya. Penatua yang hebat, Feili, guru. Meskipun Yunce sudah menunjukkan betapa menakutkannya dia ketika dia menghancurkan Phoenix Fire Barrier dengan pedangnya,
adegan ini masih menyebabkan semua orang yang hadir merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Orang terkuat di antara generasi tetua sekte Divine Phoenix ini, saat menggunakan kekuatan penuhnya, hanya dalam satu pertukaran dengan Yun Ce, kalah total dan terluka parah. Khususnya bagi murid-murid yang lebih muda, ketika tetua agung, yang biasanya mereka anggap sebagai dewa, telah dikalahkan secara menyedihkan dalam satu pukulan oleh seseorang yang jauh lebih muda dari mereka. Mereka merasa sangat terkejut dan keyakinan mereka runtuh begitu saja. Meskipun Feng Feili kehilangan lengannya dan terluka parah, dia masih belum kehilangan nyawanya. Namun, Yun Ce tidak akan pernah berbaik hati membiarkannya pergi. Bahkan sebelum tubuh Feng Feili menyentuh tanah, Yun Ce mengayunkan Heaven's Meeting Sword sekali lagi, melepaskan panah Phoenix yang membelah udara dan mengejar Feng Feili. Hentikan! Panah Phoenix menghantam tepat ke dada Feng Feili tepat pada saat dia mendarat di tanah. Api Phoenix menyala tanpa ampun, mengubah tubuhnya menjadi abu yang berserakan di udara. Penatua yang hebat. Saat itu, Grand Elder Sekte Phoenix Suci, Feng Feiyan, tewas di bawah tangan Xia Yuanbai yang marah. Hari ini, penatua agung mereka yang baru dipromosikan telah meninggal dunia sekali lagi, dan hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Yun Ce, Sekte Divine Phoenix-ku bersumpah bahwa kami tidak akan beristirahat sampai kau mati. Sekteku mendapat perlindungan Dewa Phoenix leluhur. Dewa Phoenix leluhur pasti akan memberikan balasan ilahi kepadamu. Tetua ke-10 Sekte Divine Phoenix, Feng Lingshan, meraung. Dia mencoba menggunakan setiap kata-katanya untuk mengintimidasi Yun Ce, tapi kata-katanya jelas membawa getaran dan ketakutan, dan bahkan sedikit pun keputusasaan. Kamu masih memiliki wajah untuk mengungkit Dewa Phoenix leluhur. Tubuh Yun Ce bergeser saat dia langsung muncul beberapa ratus meter dari tempat dia terakhir berdiri. Auranya terpaku pada Feng Hengkong dan semua tetua Phoenix yang berdiri di depannya. Hal ini menyebabkan seluruh wajah mereka langsung pucat pasi saat keringat dingin menetes ke tubuh mereka. Tekanan yang dikeluarkan Yun Ce saat dia memegang pedang berat dan saat dia tidak memegangnya berada pada dua level yang sama sekali berbeda. Semua tetua Phoenix yang perkasa merasa seolah-olah mereka akan menghadapi dewa iblis menakutkan yang datang dari jurang maut. Menyerang. Feng Lingshan, yang berbicara sebelumnya, tidak dapat lagi menahan tekanan yang menakutkan dan meraung sebelum bergegas maju. Di belakangnya, ada juga 4 tetua Phoenix yang tertegun, tetapi mereka mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk menyerang. Meski menyerang dengan 5 orang, mereka tidak berani menahan sedikit pun. Masing-masing dari mereka menyerang dengan gerakan membunuh yang paling menakutkan. Membakar pisau gunung, surga pembakaran api Phoenix, pedang penusuk langit api Phoenix. 5 tetua Phoenix menyerang pada saat bersamaan. Mereka telah menggunakan rangkaian seni mendalam terkuat dari subsekte masing-masing. Kekuatan serangan mereka bisa dikatakan mengguncang langit dan bumi. Ini mungkin pertama kalinya sepanjang hidup mereka berlima menyerang tanpa menahan apapun. Sejujurnya, meskipun kekuatan Yun Ce saat ini bisa mengalahkan salah satu tetua sekte Divine Phoenix, dia pasti tidak bisa melawan serangan gabungan dari semua orang. Jika berbagai tetua Phoenix menghadapinya dengan tenang dan membentuk formasi mendalam, meskipun mereka tidak akan mampu membunuh Yun Ce, mereka masih bisa memaksanya mundur atau bahkan melukainya dengan parah. Namun, trauma emosional yang mereka derita ketika Yun Ce membunuh 2 Raja Divine Phoenix, dan menerobos penghalang dalam 30 gerakan terbukti terlalu kuat, sekelompok serigala yang haus darah dan menakutkan mungkin bisa memaksa sekelompok harimau mundur, tapi jika sekawanan serigala ketakutan, bahkan jika mereka hanya menghadapi seekor harimau, mereka semua akan berbalik dan lari. Kelompok tetua Phoenix di depan Yun Ce semuanya termasuk dalam kelompok terakhir. Kali ini, hanya 5 orang yang menyerang Yun Ce. Adapun tetua Phoenix yang tersisa,
Tidak satu pun dari mereka yang bergerak, dan mereka hanya tinggal di sekitar Feng Hengkong. Mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa bahkan jika mereka melawan Yun Ce yang telah memusnahkan dua Raja Phoenix Suci, mereka hanya akan menyerahkan kekuatan hidup yang sia-sia. 5 serangan masuk membawa aliran udara yang mengenai Yun Ce dan menyebabkan pakaiannya terangkat. Jika ada 10 orang yang menyerang, mungkin Yun Ce harus mempertimbangkan apakah dia harus menghindari gelombang udara. Namun, dengan hanya 5 orang, dia sama sekali tidak perlu melakukan itu. Heaven's Meeting Sword dinyalakan dengan api Phoenix. Di belakangnya, muncul siluet serigala yang terbuat dari api. Heaven's Meeting Sword meledak dengan dahsyat, merobek selokan hitam di udara. Tebasan serigala langit Phoenix. Siluet serigala langit raksasa membawa api Phoenix yang membara dan melesat keluar, terbang menuju 5 tetua Phoenix dengan peluit yang mengejutkan jiwa. Ia meluncur menuju cahaya pedang dan api yang datang dari 5 tetua, dan dalam sekejap, tidak peduli apakah itu api, cahaya pedang atau bayangan pedang, semuanya dengan mudah hancur akibat benturan tersebut. Api Phoenix yang melonjak menyebar menjadi kembang api yang tersebar di udara. 3 pedang Phoenix dan 2 bilah Phoenix juga hancur, dan potongan tajam dan kecilnya terlempar jauh. Peti kelima tetua Phoenix tampak seperti tersambar petir. Mereka berteriak dengan sedih seperti hantu yang meratap ketika tubuh mereka dikirim terbang ke arah yang berbeda membuat mereka tampak seperti hanya kantong darah yang pecah. Matilah, kalian semua. Yun Ce terbang mendekat saat niat membunuhnya yang sedingin es terkunci pada 5 tetua Phoenix yang terluka parah oleh ayunan pedangnya. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya ke arah Feng Lingshan yang paling dekat dengannya. Jika serangan ini mendarat, Feng Lingshan pasti akan dilenyapkan. Iblis, kamu berani. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang. Raungan itu sepertinya membawa tekanan yang bisa membalikkan gunung, dan ini menyebabkan Yun Ce tertegun saat gerakannya melambat dalam sekejap. Setelah pancaran api menghilang, seorang tetua, yang matanya dipenuhi amarah dan wajahnya seperti batu giok merah, muncul. Dia mengenakan jubah merah, rambut, janggut, dan bahkan matanya berwarna merah tua. Di tengah dahinya, jejak api memancarkan darah seperti cahaya pekat. Meskipun Yun Ce tidak takut dengan api Phoenix, kekuatan orang yang mengendalikan api Phoenix ini sangat sombong, itu beberapa kali lebih kuat dari milik Feng Tianyu. Alis Yun Ce langsung menyatu erat. Tidak peduli lagi dengan Feng Lingshan, dia malah dengan cepat menarik kembali Heaven's Meeting Sword miliknya dan memblokir bagian depannya. Dengan ledakan keras, di tengah cahaya api, Heaven's Meeting Sword menghantam dada Yun Ce dengan keras, lalu mengirimnya terbang keluar. Darah di dalam tubuh Yun Ce gelisah saat dia mengeluarkan kabut darah yang besar. Dengan mata penuh dengan niat membunuh, dia melolong dengan marah sebelum dengan paksa mengaktifkan penghalang dewa jahat. Menyegel awan mengunci matahari. Yun Ce terlempar ke udara beberapa puluh kali saat penghalang dewa jahat hancur dengan cepat. Dengan itu, dia akhirnya berhasil bertahan melawan energi mendalam dari tetua berjubah merah itu. Penatua berjubah merah tampak terkejut, tetapi telapak tangannya dengan cepat terbalik. Hal ini menyebabkan 6 senjata yang tersebar berubah menjadi kristal merah menyala tajam yang menembus udara, menembak langsung ke arah Yun Ce yang baru saja berhasil menyeimbangkan dirinya. Sisa-sisa senjata biasa telah berubah menjadi bilah tajam yang paling menakutkan di tangan tetua berjubah merah ini, dan kecepatan mendekatnya begitu cepat hingga seolah-olah melampaui dimensi. Pada saat Yun Ce menyadari bahwa bahaya sedang mendekat, 6 buah senjata yang bersinar dengan cahaya merah telah ditembakkan ke tubuhnya, menyebabkan 6 pancuran darah meledak. Yun Ce mendengus saat Heaven's Meeting Sword di tangannya menghilang. Dengan menggunakan Extreme Mirage Lightning, dia melesat ke timur seolah-olah dia sedang melewati badai.
Mata tetua berjubah merah menunjukkan keterkejutan sekali lagi, dia secara alami sepenuhnya menyadari betapa kuatnya keenam sisi itu. Selain itu, penghalang Yun-che telah dirusak oleh dampak api Phoenix miliknya. Dalam kondisi seperti itu, bahkan jika itu adalah raja tingkat 4, 6 lubang yang jelas pasti akan langsung terkoyak di tubuhnya. Namun, di tubuh Yun-che, hanya 6 darah yang muncul, dan bahkan tidak menembus tubuhnya. Selain itu, Yun-che hanya memiliki aura yang sangat rendah, namun tingkat kecepatannya sangat luar biasa. Master Sekte Agung. Master Sekte Agung menyaksikan tetua berjubah merah yang muncul di langit seolah-olah dia adalah dewa, dan juga memaksa Yun-che untuk melarikan diri sambil terluka parah saat dia mengambil tindakan. Semua tetua dan murid Phoenix meneteskan air mata di mata mereka. Mereka memandangnya seolah dia adalah dewa yang baru saja menjawab doa mereka. Ayah kerajaan, Feng Hengkong mendongak saat dia perlahan bergerak maju. Di depan tetua berjubah merah ini, murid kaisar kekaisaran Phoenix ilahi yang memerintah dunia menyusut. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikap rendah hati. Kakek. Semua pangeran yang hadir tampak kaget sekaligus gelisah saat mereka berlutut di tanah. Tetua berjubah merah yang baru saja muncul ini adalah Master Sekte Agung dari Sekte Phoenix Ilahi, dan juga Kaisar Agung Kekaisaran Phoenix Ilahi, Feng Tianwei. Sejak memasuki Phoenix Fire Divine Realm 190 tahun yang lalu, dia hampir berhenti bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara dan sekte, dan hanya fokus pada kultivasinya. Bagi dia yang sudah melangkah ke alam sovereign mendalam, kultivasinya dipercepat dengan pesat. Selama bertahun-tahun, satu-satunya alasan dia harus meninggalkan alam Phoenix Fire Divine beberapa kali pada dasarnya adalah karena Feng Shui. Di udara, ada penghalang pelindung yang tersebar dan terfragmentasi dengan cepat, dan di wilayah kota Phoenix yang membawa sejarah 5.000 tahun seluruh sekte, hanya ada kehancuran besar. Seluruh tanah berlumuran darah Phoenix merah dan banyak mayat hancur. Saat Feng Tianwei mendongak, keterkejutan di matanya digantikan oleh kemarahan yang luar biasa. Sama sekali tidak dapat diperbaiki. Bergumam pelan, Feng Tianwei tidak mengganggu dirinya dengan orang lain. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, dia sudah berada lebih dari 300 meter saat dia mengejar ke arah di mana Yun-che melarikan diri. Yun-che meninju dadanya sendiri, menyebabkan 6 pecahan senjata yang menusuk tubuhnya terjatuh. Di saat yang sama, 6 semburan darah muncul. Yun-che tidak mengeluarkan suara saat dia dengan cepat menutup luka luarnya sebelum mengeluarkan 2 pelet berwarna salju dari dalam Sky Poison Pearl. Dia langsung mengkonsumsi satu sambil menghancurkan yang lain dan mengoleskan bedak pada luka dalam di tubuhnya. Luka dalam dan luarnya tidak ringan. Akhirnya, Yun-che masih mengerang kesakitan. Jika bukan karena sumsum dewa naga miliknya, yang membuat semua tulang di tubuhnya sekuat emas yang mendalam, dengan paksa menghentikan 6 sisa senjata, dia tidak hanya akan berakhir dengan hanya 6 luka, tapi malah 6 luka yang hidup dan tembus pandang, lubang. Dia mengejar, kata melati. Aku tahu. Yun-che tidak berbalik saat alisnya menyatu erat. Sebenarnya ada saatnya ketika kamu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jasmine tertawa dingin, ini pemandangan yang langka. Siapa yang mengira dia akan muncul dari bawah tanah? Yun-che menggertakkan giginya erat-erat. Semua penguasa di Sekte Divine Phoenix tinggal di tempat bernama Alam Phoenix Fire Divine. Satu-satunya pintu masuk dan keluar ke tempat itu adalah aula utama Dewa Phoenix yang terletak di sudut barat laut. Jika aura seseorang yang tidak dapat kukalahkan muncul pada posisi itu, aku akan memiliki jarak yang cukup untuk menghinanya sebelum aku melarikan diri. Namun, si tua berjubah merah ini sebenarnya tidak bermain sesuai aturan. Yun-che terus-menerus mengeluarkan gumpalan darah dalam jumlah besar, cedera internalnya ternyata jauh lebih parah daripada cedera eksternal.
Dengan jalan agung Buddha dan tubuh Dewa Naga, kecepatan pemulihan energi dan luka Yun Ce sangat cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepatnya, dia tidak dapat pulih secara instan. Cedera seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan dampak pada kecepatan Yun Ce, dan jika dia dengan paksa menggunakan seluruh energinya yang dalam, dia hanya akan memperparah lukanya. Meski begitu, kecepatan Yun Ce masih terasa secepat kilat. Setidaknya, itu jauh lebih cepat daripada saat dia melarikan diri dari kejaran Feng Tianyu. Namun, Feng Tianwei bukanlah Feng Tianyu. Bukan saja dia tidak mengabaikannya, aura berbahayanya bahkan semakin mendekat. Orang tua ini seharusnya adalah Feng Tianwei, berapa tingkat kultivasinya yang mendalam? Yun Ce bertanya dengan cemberut sambil dengan cepat menghitung situasinya saat ini di dalam hatinya. Tahap tengah dari Sovereign mendalam tingkat ke-6, jawab Jasmine dengan santai. Alam mendalam yang berdaulat, tingkat ke-6. Yun Ce sangat terkejut. Kekuatan seperti itu jauh melampaui apa yang dia duga. Menjadi generasi yang sama dengan Feng Tianxing dan Feng Tianyu, Yun Ce awalnya memperkirakan bahwa kekuatan Feng Tianwei mungkin hanya di tingkat ketiga atau, paling banyak, tidak melebihi tingkat keempat. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan Feng Tianwei sebenarnya 3 tingkat di atas Feng Tianyu. Dan ini adalah 3 level di Sovereign mendalam. Meskipun Feng Hengkong adalah Master Sekte Phoenix Ilahi dari generasi saat ini dan tingkat kultivasinya yang mendalam juga merupakan yang tertinggi, masih ada beberapa tetua dari generasi yang sama yang memiliki kekuatan serupa dengannya, bahkan yang lain pun tidak jauh di belakangnya. Tapi bagi Feng Tianwei, mungkin itu karena bakatnya luar biasa. Dia telah benar-benar menghancurkan orang-orang dalam generasi yang sama dalam hal kekuatan. Tidak heran dua serangannya bisa melukaiku baik secara internal maupun eksternal, gumam Yun Ce. Namun, apa yang tampak di matanya bukanlah kelegaan, melainkan kemarahan, bahkan rasa kegilaan muncul di dalam dirinya. Membuatku, Yun Ce, berubah dari maha kuasa dan agung menjadi keadaan yang menyedihkan. Yun Ce terengah-engah saat dadanya naik dan turun dengan kuat. Tatapan tajam di matanya berubah menjadi semakin jengkel. Bahkan Jasmine, yang berada di dalam Sky Poison Pearl, bisa merasakan sedikit bahaya ekstrim. Apa? Yun Ce membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing. Saat Ziji menerima berita ini, dia sangat terkejut. Dia terkejut karena kekuatan Yun Ce begitu luar biasa, itu jauh melebihi ekspektasinya lagi. Lebih dari itu, dia terkejut bahwa Yun Ce akan melakukan sesuatu seperti membunuh Raja Ilahi, 2 di antaranya sebenarnya. Tidak peduli yang mana tempat suci itu, jatuhnya seorang raja adalah berita besar yang bahkan akan mengingatkan tempat suci lainnya. Bagi Sekte Divine Phoenix yang jumlah rajanya dianggap sedikit dibandingkan dengan tempat suci, ini adalah masalah besar yang mengguncang dunia. Terlebih lagi, itu adalah meninggalnya 2 raja. Ini seolah-olah fondasi Sekte Divine Phoenix telah dicabut. Benar-benar orang gila yang mampu melakukan apa saja. Ziji mengucapkan kalimat ini yang sama sekali tidak sesuai dengan temperamennya yang tenang, membasmi 2 penguasa Sekte Phoenix Ilahi. Hal ini akan menyebabkan Feng Tianwei, dan semua Divine Phoenix Sovereign yang berada di pengasingan akan bertindak. Yang lebih buruknya adalah hal ini bahkan mungkin membuat marah Dewa Phoenix leluhur, menyebabkannya bertindak secara pribadi. Apakah kita harus mengingatkan Yun Ce? Orang di samping Ziji bertanya. Tidak, Ziji menggelengkan kepalanya perlahan. Perkembangan masalah ini tidak lagi dapat dikendalikan. Sekte Divine Phoenix kemungkinan besar akan menyerang dengan kekuatan penuh. Bahkan jika itu kita tidak bisa lagi ikut campur dalam masalah ini. Menilai dari perkembangan situasi, mungkin sudah waktunya pendukung Yun Ce, Pak Tua Duotian, muncul. Jika tidak, ketika Sekte Divine Phoenix yang marah mengirim semua raja mereka keluar,
bahkan jika Yun Ce memiliki 100 nyawa, itu masih belum cukup. Jika Patua Duotian menghadapi roh Phoenix dari Sekte Phoenix Suci, siapa yang akan unggul? Pria berjubah hijau yang berdiri di samping Ziyi mau tidak mau bertanya. Ziyi diam-diam berpikir sejenak sebelum berkata, jika deskripsi kekuatan Patua Duotian yang diberikan oleh Balai Ilahi Sun Moon tidak berlebihan, Patua Duotian kemungkinan besar akan menang, dia bahkan akan mengalahkan Dewa Phoenix leluhur dari Sekte Phoenix Suci dalam sekejap, cara yang luar biasa. Ini mungkin juga alasan terbesar mengapa Yun Ce berani membunuh dua Raja Sekte Phoenix Ilahi. Memiliki kekuatan absolut, potensi tak terbatas, dan dukungan yang berlebihan. Kepribadiannya bahkan kejam dan tegas. Ziyi menghela nafas panjang sambil berkata, orang seperti ini, kecuali kita yakin bisa membunuhnya, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Dan jika kita memiliki keyakinan mutlak untuk membunuhnya, kita tidak boleh menyia-nyiakan satu momen pun untuk membunuhnya. Semakin cepat dia meninggal, semakin baik. Kami tidak bisa bersimpati sedikit pun padanya. Apa yang harus dilakukan bawahan ini selanjutnya? Feng Tianwei telah muncul, dan semua Raja Phoenix Ilahi lainnya mungkin akan meninggalkan alam ilahi api Phoenix. Bawahan ini takut akan kesulitan untuk berbaur di antara mereka. Keributannya sudah terlalu besar, jadi kita tidak perlu lagi mengamati dari dekat. Segera beritahu Absolute Monarch Sanctuary, Sun Moon Divine Hall, dan Mighty Heavenly Sword Regent bahwa Yun Ce telah membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing. Dua raja jatuh ke tangan seorang anak berusia 22 tahun, ini bukan lagi masalah dendam sederhana antara Yun Ce dan Sekte Divine Phoenix. Dipahami, angin menderu saat Yun Ce terbang keluar dari batas kota Divine Phoenix menuju selatan. Di belakangnya, sosok merah besar sedang mengejarnya. Sosok ini sepertinya perlahan mendekatinya seiring berjalannya waktu. Apa yang kamu rencanakan? Merasakan gelombang emosi Yun Ce yang kacau, Jasmine bertanya, apa yang kamu pertimbangkan sekarang sepertinya bukan bagaimana cara melepaskan orang tua di belakangmu. Yun Ce tidak menjawab sama sekali, hanya matanya yang terus bergerak-gerak. Sepertinya tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Paling lama dalam 15 menit, dia akan bisa menyusulmu. Namun, jika kamu mengaktifkan gerbang api penyucianmu sekarang, kamu hanya perlu waktu 15 menit untuk melepaskannya sepenuhnya, kata Jasmine dengan suara rendah. Jasmine, apa konsekuensinya jika aku menghancurkan kota Phoenix? Yun Ce meletakkan tangan kanannya di dadanya saat dia mengambil esensi langit dan bumi untuk memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Suaranya sangat tenang, bahkan tanpa sedikit pun rasa gugup karena dikejar oleh Raja tingkat 6. Itu pasti cocok dengan kepribadianmu. Jasmine tidak memberikan jawaban langsung, tapi malah tertawa dingin, kamu membunuh 4 pangeran Phoenix Suci, banyak tetua, 2 raja dan mengirim seluruh sekte mereka ke lautan kekacauan. Yang hilang hanyalah menggali kuburan nenek moyang mereka. Saat ini kamu hanya menderita beberapa luka sedang, namun kamu memiliki begitu banyak kebencian dan niat membunuh terhadap mereka. Semua itu pantas mereka dapatkan. Saya sudah cukup murah hati terhadap mereka. Yun Ce menjawab dengan lembut. Namun dia terus mempercepat. Dengan kecepatannya saat ini, dia dapat mencegah dirinya ditangkap oleh Feng Tianwei dalam waktu singkat, sementara pada saat yang sama, dia juga dapat menstabilkan lukanya dengan kecepatan yang relatif cepat. Saya tidak pernah ingin bertindak begitu kejam pada awalnya, tetapi karena Feng Tianwei telah muncul, dan dia jauh lebih kuat dari yang diharapkan, saya tidak punya pilihan selain memberikan hadiah besar terakhir lebih awal. Tanpa sadar, mereka telah menempuh perjalanan ratusan kilometer, dan Feng Tianwei, yang awalnya berada beberapa kilometer di belakang Yun Ce, kini berjarak kurang dari 600 meter darinya. Kota Divine Phoenix juga telah lama menghilang dari pandangan mereka. Bertentangan dengan Yun Ce yang tenang,
Feng Tianwei, pihak pengejar yang juga memiliki kekuatan luar biasa, sebenarnya adalah orang yang benar-benar terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan mendorong kecepatannya hingga batasnya, namun dalam beberapa ratus kilometer pengejaran, belum lagi mengejar Yun Ce, dia hanya menutup jarak antara mereka sekitar 1,5 kilometer saja. Sebelumnya di Phoenix City, setelah dia melukai Yun Ce, dia tidak langsung mengejar. Sebaliknya, dia memeriksa kondisi kota Phoenix terlebih dahulu. Sebagai raja tingkat 6, Feng Tianwei merasa bahwa mengejar Yun Ce, yang terluka parah dan kekuatannya jauh di bawahnya, tidak diragukan lagi akan menjadi tugas yang mudah. Namun, pada kenyataannya, dia terus-menerus terkejut sepanjang pengejaran. Fluktuasi energi mendalam yang dipancarkan Yun Ce saat melarikan diri memang hanya berada pada tingkat ketiga dari alam kaisar mendalam. Namun, kecepatannya saat terluka hanya sedikit berkurang jika dibandingkan. Terlebih lagi, saat Yun Ce terbang, auranya sangat stabil, tidak ada gangguan sedikit pun. Jelas, luka yang diterima Yun Ce tidak separah yang dia kira. Seseorang di alam kaisar mendalam sebenarnya memiliki kecepatan seperti itu. Ketika dia muncul, kemarahannya menyebabkan dia menggunakan setidaknya 70% dari kekuatannya, namun, ini hanya menyebabkan Yun Ce menerima luka yang tidak cukup untuk mengganggu pernapasannya. Feng Tianwei terkejut sekaligus ragu. Seperti Feng Tianyu sebelumnya, niat membunuh di dalam hatinya tumbuh 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Orang ini, benar-benar tidak bisa dihindarkan. Saat ini, Yun Ce tidak lagi punya tempat untuk melarikan diri. Meskipun kecepatan Yun Ce sangat tidak normal, Feng Tianwei akhirnya berhasil menyusulnya dalam jarak 600 meter. Jika Feng Tianwei bisa mendekat, dia bisa langsung menyerang Yun Ce dan menjatuhkannya dari langit. Dan kali ini, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memastikan kematian Yun Ce dalam waktu sesingkat mungkin. Mata merah Feng Tianwei memiliki tatapan yang menusuk tulang. Sebagai Master Sekte Agung Phoenix, dia awalnya tidak mau repot-repot mengejar seorang junior secara pribadi. Namun, junior ini telah membuatnya merasakan bahaya yang ekstrim. Meskipun Yun Ce telah menyelamatkan Feng Shuer, orang paling penting dalam Sekte Divine Phoenix, tanpa mempedulikan nyawanya 3 tahun lalu, sekarang dia telah menjadi ancaman besar, dan musuh bebuyutan Sekte itu, dia pasti harus mati. Saat kilau dingin melintas, kedua lengan Feng Tianwei menyala dengan api Phoenix. Dia mulai memusatkan energinya yang dalam, menunggu sampai dia cukup dekat sebelum menyerang tanpa ampun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Yun Ce tiba-tiba melambat, secara besar-besaran mengurangi jarak di antara mereka. Akhirnya kehabisan tenaga, Feng Tianwei bergumam sambil mengangkat lengannya yang terkonsentrasi dengan energi Phoenix, tepat pada saat dia hendak menyerang, Yun Ce, yang berdiri di sana, tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Alis Feng Tianwei terjalin erat saat dia bergegas dengan cepat ke tempat di mana Yun Ce berada dan mengamati area sekitarnya. Sosok Yun Ce telah menghilang, tapi yang benar-benar mengejutkan Feng Tianwei adalah bahkan auranya telah sepenuhnya menghilang juga. Teknik penyembunyian yang mendalam bukanlah hal yang baru, tetapi bagi para raja, teknik penyembunyian yang mendalam hanyalah sebuah lelucon. Karena tidak peduli seberapa sempurna tubuhnya disembunyikan, masih mustahil untuk menyembunyikan aura mendalam dari semua indera kuat seorang raja. Oleh karena itu, ketika Feng Tianwei melihat Yun Ce telah menghilang, alisnya sedikit bergeser, dan pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Tidak hanya tubuh Yun Ce yang menghilang, bahkan auranya juga telah sepenuhnya lenyap. Selain itu, Yun Ce juga telah sepenuhnya menghilang saat Feng Tianwei sedang menatapnya dan inderanya terkunci padanya. Selama ratusan tahun hidupnya, dia belum pernah menemukan atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dia melepaskan auranya yang dalam hingga batasnya, dan dalam radius beberapa puluh kilometer, belum lagi makhluk hidup,
bahkan pergerakan sehelai rumput pun tidak bisa lepas dari indranya. Namun, meskipun setelah mencari dengan seluruh kekuatannya selama beberapa waktu, dalam radius indranya, dia tidak dapat mendeteksi jejak Yunce. Yunce, tunjukkan dirimu. Feng Tianwei mengamati area itu sambil berteriak dengan suara menggelegar. Karena kemarahannya yang hebat, api Phoenix di dalam tubuhnya melonjak dan meledak dengan kejam. Beberapa puluh kilometer langsung berubah menjadi lautan api. Mengikuti jeritan di angkasa, Yunce muncul kembali di langit di atas kota Phoenix dan melayang di ketinggian 10 km di atas tanah. Di tubuhnya, nyala api merah menyala, mengeluarkan cahaya yang tidak terlalu kuat. Kali ini, dia tidak menggunakan api Phoenix, melainkan api gagak emas yang jauh lebih panas, kejam, dan tidak berperasaan. Di tangannya, dia menyimpan primordial mendalam ark seukuran telapak tangan. Perlahan-lahan, dia membuka lengannya, menyebabkan api di permukaan tubuhnya menjadi lebih padat. Namun meski pancarannya tidak terlalu mencolok, namun tetap saja membuat langit semakin merah.